Ada yang mengatakan segala sesuatu akan lebih mudah diusahakan kalau kita punya orang dalam. Tahukah saudara bahwa dalam hidup peribadahan kita, kita juga sangat dipermudah karena kita punya orang dalam. Ibrani pasal 10 mencatat dan saya akan membacakannya di ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itu yang dimaksud dengan orang dalam. Kita punya Yesus. Ini yang menjadikan kita dapat beribadah kapanpun, anytime. Datang kepada Allah kapanpun. Gitu ya. Nah, dulu orang Israel itu sulit kalau mau beribadah kepada Tuhan. Mesti ribet nyiapinnya banyak hal. Korban persembahan, korban bakaran itu mesti dipersiapkan dengan biaya yang tidak murah. Dan lalu kemudian mesti diberikan kepada maklarnya, perantaranya, atau imamnya untuk kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan penghapus dosa. Nah, kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah punya orang dalam. Jadi nggak perlu mempersembahkan korban bakaran dengan segala keribetannya, tetapi kita sudah dimerdekakan. Kita bebas, kita punya akses yang terbuka anytime, kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Kapan saja kita bisa menyembah Allah. Kapan saja kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena keluasan akses itu, oleh karena aksesnya sudah demikian terbuka untuk kita beribadah kepada Allah, jangan malah makin kendor ibadahnya. Tetapi mestinya makin bernyala-nyala ibadahnya. Makin tekun beribadahnya kepada Tuhan. Meluangkan waktu kita. 1 jam saja diluangkan waktunya dalam 1 hari untuk beribadah kepada Tuhan. Entahkah wujudnya dalam bentuk berdoa bersama keluarga, sambil memuji Tuhan, sedikit membaca sabdanya, atau merenung secara pribadi dalam refleksi harian, atau melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, entahkah itu beribadah secara formal bersama keluarga atau mungkin dilakukan oleh sendiri. Kalau kita sudah diberi akses yang terbuka, aksesnya granted nih ya, maka kemudian yuk dong manfaatkan untuk kita kapanpun beribadah kepada Tuhan. 1 kali 24 jam kita bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan lalu karena udah 1 kali 24 jam, lalu 1 kali 24 jam mana ya waktunya? Sibuk nih dengan kerjaan, sibuk nih banyak hal yang harus dikerjakan. Ingat, sebagai umat perjanjian baru, sebagai orang yang dimenangkan oleh pengorbanan Kristus, ibadah tidak lagi terikat oleh lokus sebuah tempat. Karena hidup kita juga adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi selain ibadah ritus yang juga tetap kita dapat lakukan dan perlu untuk dilakukan, selain ibadah penyembahan secara pribadi maupun secara komunal di gereja kepada Tuhan, ibadah juga mesti mewujud melalui kehidupan. Makanya dikatakan dalam Ibrani pasal 10 tadi, untuk juga hidup dalam memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ibadah yang dilakukan dalam kehidupan kita perlu diwujud nyatakan melalui ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah ritual harus diwujudkan dalam ibadah kehidupan. Hidup yang suportif, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan motivasi yang baik
dalam waktu-waktu di mana sekarang ini mungkin orang lagi banyak yang pesimis, banyak harga yang naik, ya, bahan bakar naik, dan kebutuhan ekonomi makin tinggi. Wah, apa bisa aku menghadapi semuanya ini? Kita kasih optimisme. Yuk, pasti bisa. Kalau Tuhan dulu sudah menolong kita dalam waktu susah, pasti Tuhan akan menolong kita dalam waktu ke depan ini, dalam kehidupan kita. Itu optimisme, saudara-saudara. Tanamkanlah itu dan sebarkanlah itu. Sebarkanlah cinta kasih dan optimisme dalam dunia yang mungkin saat ini sedang lesu, sedang sakit, sedang berada dalam situasi yang membutuhkan support dan dukungan, membutuhkan perhatian. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, mementingkan apa yang penting bagi diri kita sendiri, tapi hidup kita adalah juga ibadah dalam artian berlaku kasih bagi sesama, ibadah dalam karya hidup kita sehari-hari. Sehingga hidup orang percaya yang sudah dipermudah dengan orang dalam, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia ini, adalah hidup yang mau terus beribadah dengan sungguh-sungguh secara ritual kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan, mendengarkan sabdanya, tetapi juga ibadah yang diwujud nyatakan melalui karya-karya hidup kita setiap hari, melalui upaya untuk mendorong dalam kasih, kebaikan, sportif, memberikan semangat dan optimisme, supaya semakin nyata kasih Tuhan dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Tuhan bersama kita untuk kita dimampukan menjadi berkat melalui ibadah dalam karya hidup kita setiap hari. Amin. Semangat pagi.